Halo, 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 shalom, apa kabar? Tentunya dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Amin. Berjumpa lagi dengan Enci Ike Fitri dalam Bina Anak pelajaran yang ke-49. Kali ini dengan judul Persiapan untuk Yesus. Nah, pembacaan Alkitab kita terdapat dalam Kitab Perjanjian Baru, Kitab Injil Lukas pasal 1 ayat 5 hingga ayat yang ke-25. Adik-adik yang diberkati Tuhan, jangan lupa ya siapkan Alkitabnya, duduk yang manis, dan sebelumnya kita berdoa, mohon pimpinan kuasa Roh Kudus Tuhan. Kunci tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, terima kasih ya Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan beri bagi kami untuk menikmati setiap kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau belajar lagi tentang pribadi-Mu. Biar kiranya Tuhan, Engkau memberkati kami, mengurapi kami semua, sehingga Tuhan, kami boleh mengenal Tuhan lewat pembelajaran kali ini, lewat apa yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Karena itu ya Tuhan, biar Roh Kudus Tuhan bekerja, sehingga kami mengerti, memahami apa yang boleh disampaikan. Terlebih Tuhan, tolong kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong hamba-Mu menyampaikan seturut kehendak-Mu. Dan biar kiranya Tuhan ampuni salah dosa kami yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Ini kami yang siap belajar, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sudah siapkan Alkitabnya? Kita akan baca bersama-sama Kitab Injil Lukas pasal 1 ayat 5 hingga ayat yang ke-25. Judul, Pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Kita mulai. Pada zaman Herodes, Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun. Namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya Sakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan, sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya. Itu sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Akan membuat banyak orang berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Sakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada di dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Demikian pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mau membaca, merenungkan firman Tuhan, terlebih melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, dalam pembacaan Alkitab kita ada sepasang suami istri yang tekun dalam doa, ya. Dan juga mereka setia melayani Tuhan. Walaupun sudah sekian lama mereka melayani Tuhan,
Ada juga loh adik-adik doa mereka yang belum dijawab oleh Tuhan. Namun demikian, mereka tetap setia melayani Tuhan. Ya, Alkitab mencatat bahwa Elisabet, istri Zakaria adalah seorang yang mandul. Artinya apa adik-adik? Ya, tidak bisa punya anak. Nah, pada zaman dahulu kalau seorang yang mandul ya dianggap aib bagi keluarga. Ya, nah adik-adik, ini Ibu Elisabet dan Bapak Zakaria adalah seorang imam waktu zaman Raja Herodes ya, Raja Yudea. Zakaria dan istrinya adalah orang yang benar di mata Tuhan ya. Mereka melakukan segala yang menjadi kehendak Tuhan ya. Tetapi akhirnya datanglah waktu Tuhan bagi Zakaria dan Elisabet saat mereka sudah tua, ya. Jadi saat mereka sudah tua, akhirnya doa mereka dijawab oleh Tuhan, ya. Nah, barulah Tuhan memberi mereka seorang anak, ya, yang mereka rindu-rindukan. Nah, memang tak seorang pun dapat, ya, menghalangi ini karya dari Tuhan, ya. Bagi manusia mustahil, ya. Karena setua tuh adik-adik, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Luar biasa. Manusia pun tidak dapat menyelami jalan-jalannya Tuhan. Nah, pada saat giliran rombongan Zakaria mau melakukan tugas keimaman mereka melayani Tuhan di bait suci, tiba-tiba tampaklah malaikat Tuhan berdiri di sebelah mesbah, ya. Nah, saat itu kalau misalnya tiba-tiba ada malaikat datang, tentunya Zakaria menjadi ketakutan adik-adik. Tetapi malaikat Tuhan bilang, jangan takut, ya. Doamu sudah dikabulkan. Istrimu akan melahirkan anak bagimu dan haruslah engkau menamai dia apa adik-adik? Ya, Yohanes. Nah, Elisabet akan mengandung di usia tuanya, ya. Dia akan hamil di usia yang sudah tua, ya. Zakaria tidak percaya adik-adik. Di ayat 18 dikatakan bahwa Zakaria bilang, "Pak malaikat Tuhan, bagaimana aku tahu hal ini akan terjadi sebab Zakaria dan istrinya sudah tua." Nah, karena sikap keraguan dari Zakaria, ya, akhirnya Tuhan membuat Zakaria menjadi bisu. Adik-adik, kalau bisu itu yang bagaimana, Kang? Tidak bisa apa, Dek? Melihat, mendengar, atau berbicara? Ya, bisu tidak bisa berbicara, ya. Adik-adik, kalau pada minggu yang lalu kita belajar bagaimana sikap dari Ibu Maria saat didatangi oleh malaikat Tuhan yang mau menyampaikan bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, ya, tentang janji kelahiran Yesus. Nah, saat ini kita belajar dari sikap sepasang suami istri Elisabet dan Zakaria, ya, di mana Zakaria waktu malaikat Tuhan datang membawa kabar, mau menyampaikan bahwa istrinya Elisabet akan mengandung, ya, responnya seperti apa? Adik-adik, ada rasa ragu, ya. Waktu udah dengar malaikat Tuhan bilang akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan diberi nama Yohanes, ya. Ini Zakaria, dia sempat ada keraguan, rasa tidak percaya saat ada dengar ini kabar, ya, yang disampaikan oleh malaikat Tuhan. Respon mereka berbeda, ya. Nah, adik-adik, dengan Ibu Maria, Ibu Yesus, yang saat ada dengar kabar, malaikat ada sampaikan bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, respon Ibu Maria saat itu, ya, pembelajaran kita pada minggu yang lalu, dia hanya taat, ya. Karena apa adik-adik? Ibu Maria bilang, karena dia hanya seorang hamba. Jadi jadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi respon dari Bapak Zakaria, dia mengatakan bahwa apa adik-adik tadi? Bagaimana mungkin hal ini akan terjadi karena mereka sudah tua, ya. Itu sisi kemanusiaan adik-adik, ya, manusiawi. Karena meskipun kalau berpikir kalau setua, aduh, mana mungkin Kang? Apalagi kalau seorang dia bilang solansia, sunak baturun haid. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apalagi ini malaikat Tuhan yang datang, yang kasih tahu. Padahal so setia melayani Tuhan, tetapi masih ada iman yang ragu. Nah, bagaimana sikap adik-adik ketika kita menunggu kehendak Tuhan atau jawaban dari doa Tuhan, dari doa kita
doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan, ya, dengan waktunya Tuhan. Nah, Sakaria yaitu dengan tetap menjalankan tanggung jawabnya, ya. Dia tidak bersungut-sungut, dia tidak menyerah, dia tetap menjalankan dia punya tanggung jawab keimaman walaupun doa mereka belum dijawab, ya. Jadi janganlah kita hanya berfokus pada tuh doa-doa yang sudah orang naikkan ke hadapan Tuhan, tetapi orang harus berfokus pada keyakinan bahwa ada waktunya Tuhan akan menjawab doa kita. Intinya di sini bagaimanapun respon mereka, mereka tetap setia dan taat kepada Tuhan, ya, sesuai dengan caranya Tuhan dan waktunya Tuhan mau jawab orang berdoa, ya. Amin adik-adik. Nah, supaya pekerjaan apapun yang kita lakukan, ya, tidak akan menjadi beban. Kalau orang mau tunggu-tunggu Tuhan berkat, mau tunggu-tunggu kapan Tuhan mau jawab orang berdoa, malah sebaliknya kita akan mengerjakannya dengan penuh sukacita, ya, karena kita punya keyakinan bahwa Tuhan akan menjawab doa-doa kita dengan waktu Tuhan dan cara Tuhan. Nah, adik-adik, kembali lagi saat Sakaria menjadi bisu. Jadi, saat malaikat telah meninggalkan dirinya, ya, Bapak Sakaria menjadi bisu. Bapak Sakaria langsung keluar, ia ingin menyampaikan kabar bahagia itu. Tetapi ia menjadi terkejut bahwa ia telah kehilangan suaranya. Bapak Sakaria tidak bisa berbicara lagi, adik-adik. Sudah menjadi bisu karena Sakaria tidak percaya apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan. Ya, malaikat Gabriel ada bilang bahwa dorang suami istri akan memiliki anak, ya, karena dia pikir dorang itu sudah lanjut usia, so tua, adik-adik, ya. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, iya toh? Karena apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Tuhan. Belum tahu dia, ya. Tuhan pemanover, Tuhan pekuasa, Tuhan mau tunjukkan dalam situasi yang tidak bisa diselami oleh manusia lewat pribadi Bapak Sakaria dan Ibu Elizabeth, ya. Tuhan menyatakan kemahakuasaannya. Bagaimana ini ceritanya Sakaria mau menyampaikan ini kabar gembira kepada orang banyak, sementara dia sudah bisu, adik-adik, ya. Terutama ini kabar gembira dia mau sampaikan kepada dia istri, ya. Sudah bisa berbicara, tentunya memakai bahasa isyarat, adik-adik. Nah, adik-adik yang biasanya ini Bapak Sakaria bisa berbicara, sekarang sudah tidak bisa berbicara, tinggal pakai bahasa isyarat, ya. Mungkin, ya, kalau Ci Ike berpikir, ya maaf, ya, paling malaikat Tuhan, ya, datang berbicara, menyampaikan akan memiliki anak, ya, diberi nama Yohanes, ya. Seperti itu adik-adik, ya. Atau bisa ditulis, ya. Ditulis di batu. Nah, adik-adik, ya, seperti itu. Bahasa isyarat butuh proses waktu untuk belajar, ya. Apalagi yang pernah berbicara tiba-tiba nggak bisa berbicara, adik-adik, tidak mudah. Nah, kabar gembira ini yang mau disampaikan, terutama pada istrinya, memakai bahasa isyarat Alkitab pencatat. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, memang ribet adik-adik kalau memakai bahasa isyarat, ya. Jadi, orang juga harus menghargai, ya, mengasihi orang-orang yang tidak bisa berbicara, ya. Yang punya, orang-orang bilang mereka adalah orang-orang yang istimewa, ya adik-adik. Nah, karena mereka tidak pernah menginginkan untuk menjadi seperti itu. Tuhan izinkan semua terjadi. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, kembali lagi di ayat 24. Kita perhatikan di ayat 24 situ, apa yang dikatakan Alkitab, ya. Dari ayat itu, ya, tahulah kita semua bahwa Tuhan tidak berdusta, Tuhan tidak berbohong, ya. Elizabeth benar-benar hamil, ya. Tentu saja Elizabeth sangat gembira sebab orang banyak yang biasanya mengejek dia karena tidak punya anak, akhirnya dihapuskan, ya, aibnya oleh Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Nah, adik-adik, melalui cerita ini kita dapat belajar, ya, dari Bapak Sakaria dan Ibu Elizabeth, jangan pernah menyerah dan berhenti berdoa. Terlebih, jangan berhenti melayani Tuhan, ya, kepada Tuhan. Jika adik-adik mengingini sesuatu, mungkin adik-adik tidak dengan cepat, ya, Tuhan akan menjawab doa kita, ya. Tunggu waktunya Tuhan dengan caranya Tuhan. Tetapi Tuhan tahu kapan waktu yang tepat
bagi kita semua. Oleh sebab itu, jangan berhenti untuk berdoa. Tetap mengucap syukur. Nah, tetaplah berharap seperti Zakaria dan Elizabeth, ya. Tidak pernah berhenti berdoa dan percaya kepada Tuhan, ya. Walaupun mereka sudah tua, Tuhan menjawab doa mereka. Ya, adik-adik, mungkin kita pernah ada dalam situasi orang merasa gagal, adik-adik, ya, kecewa apa Tuhan, ya, orang putus asa. Mari kita belajar dari Zakaria yang tetap tekun berdoa, tetap melayani Tuhan, tetap berusaha, ya, jangan bersungut-sungut, jangan mengeluh, tetap bersyukur, ya. Nah, mereka sadar bahwa mereka melakukan kesalahan, ya, mereka tidak percaya kepada Tuhan, tetapi Tuhan membuktikan apa yang mereka minta, apa yang sudah disampaikan malaikat Tuhan itu terjadi, ya, kepada Elizabeth dan Zakaria, ya, tepat pada waktunya Tuhan. Jika orang sudah mulai untuk meragukan akan janji Tuhan, orang sudah mulai ragu, adik-adik ingat baik, ya, jangan, ya adik-adik, jangan. Tuhan itu Maha Kuasa, Dia tahu kapan yang terbaik buat orang semua, buat adik-adik, buat Encike, dan buat kita semua. Nah, dengan demikian, terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Saat ini, kita akan masuk di dalam ayat hafalan yang terdapat di dalam kitab Lukas pasal 1 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Ya. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahiran itu." Sekali lagi, Lukas pasal 1 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Nah, adik-adik, kita akan akhiri pelajaran kita kali ini dengan bersyukur, berdoa. Kunci tangan, tutup mata, tunduk kepala, mari berdoa. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami boleh belajar lagi tentang pribadi-Mu lewat pembelajaran kali ini. Biar kiranya Tuhan, Engkau anugerahkan kami selalu iman yang teguh untuk selalu percaya dan tetap melayani Tuhan. Terus berkarya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, sekalipun Tuhan doa-doa kami belum dijawab. Biar kiranya kami mau terus berjalan bersama Tuhan dan mau terus percaya bahwa segala sesuatu akan indah pada waktu-Mu Tuhan. Dan biar kiranya Tuhan, kami akan senantiasa belajar setia dan taat di dalam setiap proses yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan hamba-Mu untuk terus boleh menyampaikan pembelajaran seturut dengan kehendak-Mu, dan tolong kami semua untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Ini doa kami, ini syukur kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Encike sampaikan bagi semua yang sudah menyaksikan YouTube channel ini, bahkan yang sudah like, sudah subscribe. Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati. Sampai jumpa.